Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tayangan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang reformasi gereja. Reformasi gereja berlangsung di Eropa sekitar abad ke-16 Masehi. Nah, secara definisi, reformasi diartikan sebagai pengembalian pada bentuk semula. Kata re dan form berarti kembali kepada bentuk semula. Secara istilah, reformasi berarti gerakan moral yang ingin mengembalikan ajaran gereja sebagaimana bentuk semula sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Alkitab. Nah, reformasi di Eropa pada abad ke-16 juga merupakan sebagai bentuk kritik terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja Katolik dengan kepausan Roma yang ada di Vatikan saat itu. Nah, sekarang kita lihat apa yang menjadi latar belakang terjadinya reformasi gereja di Eropa. Pertama adalah penjual belian atau jual beli surat pengampunan dosa yang disebut dengan indulgensia. Pada saat itu, ketika orang yang melakukan kesalahan besar dan dia ingin bertaubat kepada Tuhan, maka oleh kalangan rohaniawan atau agamawan di gereja Katolik meminta untuk para pendosa tersebut membeli surat pengampunan dosa. Kemudian bagi mereka yang tidak terlibat dalam perang salib ketika itu juga diwajibkan untuk membeli surat pengampunan dosa agar dosanya diampuni oleh Tuhan. Yang kedua, selain penjualan surat pengampunan dosa, adanya kebiasaan waktu itu di Eropa oleh para rohaniawan mengumpulkan dana pembangunan gereja tetapi kemudian diselewengkan. Kemudian yang ketiga, adanya konspirasi yang buruk antara kaum agamawan dengan pihak bangsawan Eropa yang masing-masing saling mendukung untuk melegitimasi kekuasaannya. Yang keempat, adanya penyimpangan sakramen suci dalam ritus keagamaan yang disandarkan kepada mitos-mitos benda atau orang suci ketika itu. Dan yang kelima, latar belakang lahirnya reformasi gereja adalah ternyata waktu itu gereja dinilai tidak lagi mampu mengatasi kerusakan moral yang ada di berbagai belahan Eropa waktu itu. Nah, sekarang kita lihat siapakah waktu itu tokoh reformasi gereja yang pertama kita lihat pada gambar ada Martin Luther. Nah, ini adalah tokoh reformasi gereja yang sangat terkenal dalam sejarah di Jerman. Waktu itu dia mengkritik habis-habisan perilaku yang dilakukan oleh pihak agamawan Katolik yang memperjualbelikan surat pengampunan dosa. Dalam pandangan Martin Luther, jika seseorang pendosa ingin bertaubat, maka dia harus langsung kepada Tuhan tanpa harus melalui perantaraan seseorang, termasuk berupa surat pengampunan dosa. Dan ini merupakan kritik Martin Luther yang paling fundamental ketika itu. Sebagai bentuk protes, kemudian dia menuliskan 99 dalil bagaimana seharusnya yang benar. Bisa kita lihat pada gambar ada 99 dalil yang ditulis oleh Martin Luther. Dan dalil tersebut dipampangkan atau ditempelkan waktu itu di gereja Wittenberg yang ada di Jerman. Ternyata ajaran Martin Luther ini berkembang luas. Nah, di Prancis ada nama Jean Calvin. Sehingga alirannya waktu itu ada dikenal dengan istilah Calvinisme. Kemudian untuk Martin Luther alirannya atau mazhabnya disebut Lutheran. Kemudian di Swiss ada nama Huldrych Zwingli. Nah, ini adalah beberapa tokoh reformasi gereja waktu itu. Sekarang kita lihat apa dampak yang terjadi ketika adanya reformasi gereja. Ada dua dampak yang paling besar waktu itu. Yang pertama adalah banyak negara-negara Eropa yang tadinya tunduk kepada gereja Katolik berdasarkan kepausan Roma di Vatikan akhirnya melepaskan diri. Yang kedua adalah
melahirkan agama baru, terutama Protestan yang umumnya dianut oleh sebagian masyarakat Eropa hingga saat ini. Kemudian juga di Inggris ada kelompok atau sekte gereja bernama Anglikan. Nah, lahirlah waktu itu beberapa sekte gereja, misalnya Lutheran, Calvinisme, Anglikanisme, dan lain sebagainya. Nah, sekarang coba kita kembalikan ke konteks keindonesiaan. Misalnya di Sumatera Utara, kita mengenal satu gereja yang berbasis kesukuan, yakni HKBP. HKBP adalah singkatan dari Huria Kristen Batak Protestan, yang merupakan satu sekte gereja beraliran atau bermazhab Lutheran, yang waktu itu dibentuk atau didirikan oleh Igwir Ludwig Nommensen. Nah, kalau kita ke Sumatera Utara, sangat banyak kita temukan gereja HKBP. Dan kalau kita berada di Medan, ada satu kampus bernama Kampus Universitas HKBP Nommensen. Nah, itulah beberapa ataupun sekilas tentang reformasi gereja di Eropa pada abad ke-16. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan manfaat sebagai wadah berbagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.